dari aktivitas, ya, yang dikembangkan sesuai dengan sarana prasarana dan lingkungan fisik itu di sekolah saya itu memungkinkan untuk diadakan aktivitas yang sesuai dengan kegiatan proyek tersebut. Cuman nantinya akan kami sesuaikan sesuai dengan keadaan sekolah kami. Sehingga untuk modifikasinya ini baru 3 hal, kalau tidak salah 3 hal yang baru saya identifikasi. Pertama dari topik spesifik yang tadinya tentang perundungan dunia maya, saya ganti dengan perundungan di sekitar kita, karena secara tidak langsung ketika alat komunikasi gadget tidak terjadi, ya perundungan di dunia nyata akan pasti terjadi gitu. Apalagi mereka berada di satu wilayah, satu asrama, itu sangat memungkinkan untuk terjadinya perundungan walaupun tidak di dunia maya. Ini tujuan yang tadi dari modul yang dibaca, mungkin tujuannya dirubah, yang sebelumnya melatih kesehatan fisik dan mental secara berkelanjutan, selanjutnya ke hal apa di sini perundungan tentang dunia maya, saya rubah ke permasalahan perundungan di sekitar mereka gitu, jadi di lingkungan asrama gitu. Kemudian deskripsi relevansi modul proyek dengan sekolah, nah ini mungkin nanti dirubah, yang intinya tadi tentang latar belakang di dunia maya, masuknya perundungan di dunia nyata. Itu saja Ibu yang baru saya selesai kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaiannya belum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa, nanti ini bisa ditambahkan ya, setelah sesi ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menampilkan kembali wheel scope lamps-nya. Belum dikerjain atas, nggak keburu. Nah, cutting. Bu Tuti, dah. Bu Tuti ada? Hadir Bu, ada. Oh ya, baik-baik. Silakan Bu Tuti. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bu? Oke, untuk saya sendiri tadi temanya hampir sama dengan Bu Ika, bukan hampir sama tapi sama, yaitu tentang perundungan. Untuk modul yang dipilih yaitu cegah perundungan dunia maya. Penulis modulnya yaitu Ari Dwi Kristiani, untuk fasenya E. Temanya yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Topik isunya itu yaitu berdasarkan survei yang dilakukan di Indonesia pada periode 9 Maret hingga 4 April 2019, didapat bahwa 49% menyatakan bahwa mereka mengalami perundungan dunia maya dalam media sosial. Untuk tujuan dan subelemennya, yang pertama yaitu merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, kemudian mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, kerjasama, kemudian komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, tanggap terhadap lingkungan sosial, regulasi emosi, dan mengembangkan refleksi diri. Untuk kesesuaian modulnya, yang pertama, apakah topik isu yang diangkat di dalam contoh modul proyek tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat atau keadaan dalam lingkungan sekolah Anda? Di sini untuk topik yang diangkat sesuai, namun ada perbedaan tempatnya saja, sama dengan Bu Ika tadi dari Binaul Ummah, bahwa di sini kan pondok pesantren, jadi bukan di dunia maya, tapi lebih ke di asrama dan di sekolah saja. Kemudian yang kedua, apakah pemilihan tujuan subelemen sesuai dengan profil dan kebutuhan murid Anda? Menurut saya itu sesuai, karena untuk dapat bertumbuh dan berkembang di asrama dan sekolah itu sama halnya dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi tujuannya dan subelemennya itu sudah sesuai. Kemudian untuk yang ketiga, apakah aktivitas yang dikembangkan sesuai dengan dukungan sarana, prasarana, dan lingkungan fisik sekolah Anda? Untuk aktivitasnya di sini sesuai, karena di sana kan di aktivitasnya ada untuk membuat poster dan segalanya.
menurut saya sesuai. Kemudian untuk modifikasi, baru sampai sini Ibu belum selesai. Yang pertama yaitu topik spesifik. Tadi yang mengangkat topiknya diganti dari dunia maya menjadi di asrama dan di sekolah. Kemudian tahapan kegiatannya itu di awal tahapannya itu pengenalannya mengenali perundungan di dunia maya. Jadi saya ganti dengan mengidentifikasi atau mengenali perundungan di asrama dan di sekolah. Yang lainnya belum selesai, Ibu mohon maaf. Iya, Ya mungkin sampai saja untuk ini. sudah luar biasa Bu. Ya, waktunya singkat Iya. tapi sudah ada hasil yang baik ya. Ya, Berikutnya, ini arisan kita akan serahkan kepada siapa? Arisan kelas 203 akan jatuh. Yang belum aja Bu, yang belum Bu. Aduh, ini seru ini. Coba siapa? Ibu Hera. Ya, silakan Bu Hera. Semangat Bu Hera. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu untuk slide-nya mungkin nanti bisa ditampilkan oleh rekan saya karena kebetulan ada kendala teknis di komputer. Ya, boleh silakan. terus nanti klik yang mana yang mau ditampilkan. Sambil ngemil tidak apa-apa Bapak Ibu, sambil minum, sambil ngemil. Ya, sudah tampil ya Bu Hera ya. Hera sudah siap. Mohon maaf Bu, saya pakai akun dulu karena terkendala untuk ini. Sudah tampil ya Bapak Ibu di layar? Untuk lembar demonstrasinya, untuk nama modulnya menggali potensi daerah lewat wirausaha muda. Penulis modulnya Evi Ferawati, Sekolah Cika Jakarta, fase E. Untuk temanya kewirausahaan. Untuk topik atau isunya program wirausaha muda. Untuk tujuan sub elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, menghasilkan gagasan yang orisinal, kolaborasi, integritas. Untuk kesesuaian modul, di sini pertanyaan panduannya, apakah topik atau isu yang diangkat di dalam contoh modul proyek tersebut sesuai dengan kenyataan keadaan masyarakat atau keadaan alam di lingkungan sekolah Anda. Nah, untuk keterangannya sudah sesuai dengan keadaan atau di lingkungan sekolah saya. Yang kedua, apakah pemilihan tujuan subelemen sesuai dengan profil dan kebutuhan murid Anda. Di sini juga tujuan tersebut juga sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Yang ketiga, apakah aktivitas yang dikembangkan sesuai dengan dukungan sarana prasarana dan lingkungan fisik. Nah, kebetulan di SMA kami juga sudah ada tersedia untuk prasarana untuk pengembangan kewirausahaan yang kami sebut itu unit usaha sekolah.
Lalu yang untuk modifikasinya, komponen yang akan dimodifikasi itu tentang topiknya Ibu. Kalau untuk topiknya sebelumnya menggali potensi daerah lewat wirausaha muda. Nah, untuk kami tadi berdiskusi jadi pengembangan jiwa kewirausahaan sejak dini melalui program unit usaha sekolah yang sudah ada dan terlaksana di sekolah kami. Seperti itu. Untuk tujuan, rumusan dan lain sebagainya itu kebetulan belum selesai Ibu. Ya, baru sebatas ini Ibu, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa, nanti tinggal dilanjutkan ya setelah sesi ini usai. Baik, berikutnya siapa yang akan dapat arisan? Berikutnya Bu Aan. Bu Aan dapat arisan bulan ini, jadi silakan. Oke, Bu. Melakukan presentasi ya. Sebentar, Bu, tapi belum lengkap, nggak apa-apa, Bu? Oh, nggak apa-apa, Bu. Nggak Oh, apa-apa, ya. adanya dulu. Ya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Sudah masuk ya? Belum? Oh ya, sudah proses. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas yang belum selesai. Mudah-mudahan bisa ini sesuai. Oke, modulnya yang saya pilih adalah jejak karbon, jejak kita di bumi. Penulisnya adalah Wina untuk fase E. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Untuk topik dan isunya perubahan iklim dan cara mengurangi penyebabnya. Tujuan atau subelemennya, peserta didik diharapkan dapat lebih sadar dengan penyebab perubahan iklim dan cara mengurangi penyebabnya serta menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Untuk pertanyaan panduan, apakah topik atau isu yang diangkat di dalam contoh modul proyek tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat atau keadaan alam di lingkungan sekolah Anda? Jawabannya iya, berkaitan karena dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh daerah sekitar sekolah. Selain itu, kebanyakan masih menggunakan produk yang menghasilkan sampah plastik. Yang kedua, apakah pemilihan tujuan subelemen sesuai dengan profil dan kebutuhan murid? Ya, sesuai karena berkaitan juga dengan profil sekolah yang mengedepankan sekolah berwawasan adiwiyata. Terus yang terakhir, apakah aktivitas yang dikembangkan sesuai dengan dukungan sarana, prasarana, dan lingkungan fisik sekolah Anda? Insya Allah iya, salah satu upayanya sekolah sudah menyediakan fasilitas khusus pembuangan sampah botol plastik di tiap-tiap titik tertentu di sekolah. Terus modifikasi, di sini pilihlah 3-5 komponen. Yang pertama, saya melihat topik spesifik dari perubahan iklim yang sebelum perubahan iklim dan cara mengurangi penyebabnya. Setelahnya, mengelola sampah untuk meminimalisir penyebab perubahan iklim. Terus yang kedua, ini belum selesai juga, deskripsi relevansi, tapi saya bikin yang setelahnya modul dengan tema gaya hidup berkelanjutan berkaitan dengan tujuan sekolah SMA 1 Ragung yang mengedepankan wawasan adiwiyata. Yang ketiga, teknik asesmen. Sebelumnya ada asesmen formatif di awal, terus ada pembuatan esai pendek, kuesioner, wawancara, dan kampanye. Nah, bisa ditambahkan dengan pembuatan produk dari daur ulang sampah. Untuk selanjutnya, yang saya buat, setelah merubah beberapa komponen proyek agar menjadi kontekstual, silakan identifikasi kembali kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, subelemen tujuan proyek, dan profil atau kebutuhan sekolah. Pertanyaannya, apakah ketiga hal tersebut sudah berhubungan satu sama lain?
Di sini saya coba jawab. Isu yang diangkat dalam modul tadi adalah tentang perubahan iklim dengan tujuan proyeknya adalah peserta didik diharapkan dapat lebih sadar dengan penyebab perubahan iklim dan cara mengurangi penyebabnya, serta menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Hal itu berkaitan dengan profil sekolah yang mengedepankan wawasan adiwiyata. Dari modul ini dapat dimodifikasi dengan menambahkan kegiatan atau lebih dispesifikasikan kegiatan menjadi pengelolaan sampah di sekolah. Untuk itu aja Bu, baru segitu yang rubriknya. Iya. Belum. Ya. Ya, baik Ibu, tidak apa-apa, nanti Terima bisa kasih. dilanjutkan ya. Begitupun dengan Bapak Ibu yang lain. Nanti silahkan dilanjutkan untuk penyelesaian demonstrasi kontekstualnya setelah sesi ini usai dan